Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Bapak Ali Imron SAD, yang terhormat para guru dan karyawan keluarga besar SD Muhammadiyah 3 yang dirahmati Allah, yang terhormat para orang tua wali murid keluarga besar SD Muhammadiyah 3 yang dirahmati Allah, yang saya cintai dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 sampai dan kelas 6. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Salam sapa dulu, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu tetap sehat walafiat dan semoga tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitas di rumah. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bertemu dalam rangka kegiatan Darul Arqam SD Muhammadiyah 3 sebagaimana seperti tahun-tahun kemarin, tapi pada tahun ini lain daripada yang lain karena kita tidak bertatap muka dengan langsung, tapi melalui channel YouTube yang kalian punyai di rumah. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, di sini ibunya akan menyampaikan tentang materi pengenalan puasa pada usia kalian. Anak-anak, kita tahu bahwasanya puasa diperintahkan Allah bagi seluruh umat Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian berbahagia serta bunda yang solehah, bahwasanya puasa itu dilakukan oleh seluruh umat Islam yang sudah memasuki akhir balik. Kendati demikian bukan berarti anak-anak yang masih kecil tidak diperkenalkan puasa. Di dalam syariat Islam dijelaskan bahwasanya perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mendidik anak-anakmu dan melatih anak-anakmu berpuasa dalam menjalankan rukun Islam ini, yaitu pada usia 7 tahun. Nah, di dalam hadis sabda Rasulullah tadi, walaupun berbicara dalam konteksnya tentang sholat, namun di situ ditekankan juga tentang puasa untuk menjalankan kewajiban karena ini termasuk rukun Islam. Jadi wajib kita untuk menjalankannya. Anak-anakku sekalian berbahagia yang dirahmati Allah SWT, materi pengenalan puasa yang punya sampaikan ini ada beberapa poin untuk kalian. Yang pertama, untuk bunda-bunda, kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak kita secara rinci dan jelas apa artinya puasa, hukumnya bagaimana, apa saja yang membatalkan puasa, kemudian amalan-amalan apa saja yang dapat dilakukan selama berpuasa, dengan tujuan apa, dengan harapan apa, agar anak-anak kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Jadi kebiasaan kalian adalah untuk melakukan hal yang baik, tetapi selama kita melakukan punya aktivitas, maka kamu harus punya semangat, harus punya komitmen, harus punya tanggung jawab bahwasanya aku puasa tahun ini lebih baik dari yang kemarin, sholatku harus lebih baik dari yang kemarin dan tahun kemarin. Jadi menanamkan komitmen dan target dalam ibadah adalah suatu hal yang positif untuk membangun rasa motivasi kamu kalian, kemudian mengetahui hikmah dan tujuannya dari berpuasa. Yang ketiga, ini adalah untuk bunda-bundaku yang tersayang ya. Berikanlah apresiasi kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita sudah melakukan keberhasilan puasa ya, walaupun puasanya tidak sampai pada waktunya, kemudian sholatnya masih belum jangkep, kemudian tidak tepat waktu, tapi tetaplah berikan apresiasi, berikanlah
sanjungan dan pujian karena itu merupakan suatu kebahagiaan anak-anak. Kemudian poin yang keempat ya Bunda, jika kita mengajak anak-anak untuk beribadah dan puasa, kita menemukan ada anak-anak kita yang menolak, maka jangan sekali-sekali untuk memaksakan kemauan kita, tapi berikanlah dia kemampuan untuk sesuai dengan usianya ya, yang belum memasuki akhir balik ya, berikanlah dia kemampuan dengan ibadah sesuai mampunya ya, cuma sholat puasa sampai kemampuan dia sampai batas mana, agar dia mengetahui bahwasanya oh tujuan puasa seperti ini, hikmahnya seperti ini. Itu yang untuk belum akhir balik, berikanlah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kelima, para bunda dan orang tua, berikanlah atau ceritakanlah pengalaman kepada anak-anak kita bahwasanya kita dulu melaksanakan Ramadan ketika di kampung, di desa, punya ciri khas yang menyenangkan ya, sholat bersama, tarawih bersama, buka bersama, sahur bersama ya. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan tujuan apa? Membangun stimulus anak kita, memberikan motivator anak kita ya, agar dia mencontoh apa yang kita ceritakan. Dulu ayah saya puasanya bagus, ibadahnya bagus, mama saya juga. Inilah yang membangun stimulus motivator dia, karena kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita pada masa kecil. Yang keenam, anak-anakku sekalian, terutama untuk bunda-bunda yang soleha ya, kita tiada henti-hentinya, tak kurang-kurangnya, tak jemu-jemunya untuk selalu mengarahkan kepada anak-anak kita aktivitas kebaikan, terutama di bulan Ramadan ya. Dengan tujuan apa? Dengan menunjukkan salah satu sikap bahwasanya tetap kita bersyukur menjalankan ibadah ini dalam kondisi apapun, menunjukkan sikap dan patriotismenya untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengarahkan kepada anak-anak kita. Kemudian anak-anak, penyampaian dari dunia tentang materi pengenalan puasa ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kalian harus punya semangat, harus punya komitmen bahwasanya target puasa yang kalian lakukan harus bagus. Kemudian sholatnya juga targetnya harus bagus. Kemudian belajarnya juga harus bagus dan sebagainya. Yang kedua, untuk bunda-bunda sekalian ya, berikanlah apresiasi kepada anak-anak kita, berikanlah sanjungan dan pujian walaupun aktivitasnya puasanya tidak sampai penuh, sholatnya tidak sampai penuh, berikan apresiasi. Kemudian yang ketiga, pesan dari dunia semua untuk kalian, tetap belajar di rumah, tetap beraktivitas di rumah ya, menjalankan semua apa yang menjadi kondisi seperti ini, kita tetap beraktivitas di rumah. Itu saja pesan dari Bunia, materi yang sampaikan semoga dapat bermanfaat. Satu hal yang penting kita dapat melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bunia tutup, Bunia sampaikan pantun, awan cerah langit biru, jika senja berwarna merah. Selamat berpuasa ayah dan ibu, selamat berbuka anak-anakku, semoga menjadi bulan yang berkah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan adalah milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.